Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sosialisasi program kelas untuk kelas 7 AE, yaitu 7 Amerika Europe. Aba dan Ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk kelas 7 AE pada tahun ajaran ini memiliki 4 kelas, 7 AE 1 yang homeroom teachers atau wali kelasnya ialah Ustadz Abriansyah, 7 AE 2 dengan wali kelas Ustadz Ikram Lata, 7 AE 3 dengan wali kelas Ustazah Wenry Susanti, 7 AE 4 dengan wali kelas Ustazah Milati Aulia Hasanah. Adapun subjek yang ada di jurusan AE ini ialah yang pertama Al-Quran, kedua English, Arabic, Science, Math, Islamic Studies atau Diniyah atau PAI, kemudian yang terakhir adalah MYM. Berikut paparan program masing-masing subjek yang akan dimulai oleh program Al-Quran. Kepada Ustadz Al-Farizi kami persilakan. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustazah Milati. Baik, bismillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tapi sebelumnya ana ingin memperkenalkan nama ana. Perkenalkan nama ana Muhammad Al-Farizi, panggilannya Al-Farizi. Baik. Ana ingin mempresentasikan program Al-Quran 1 semester ke depan. Baik, untuk guru Al-Qurannya 7 AE1 ada Ustadz Abriansyah SPD, 7 AE2 Ustadz Muhammad Al-Farizi, ana sendiri, 7 AE3 Ustazah Nida Khofiah Permata Putri Al-Hafidhah, 7 AE4 Ustazah Nurbaitillah Al-Hafidhah. Baik, untuk programnya kami memakai 3 metode, yaitu metode tahsin, tajwid, dan tahfiz. Dan metode tahsin tajwid nanti akan diajarkan kaidah nuraniyah tahsin dan tajwid. Adapun tahfiz akan diajarkan untuk menghafal surat-surat pendek seperti An-Nas sampai An-Naba. Dan standar BBLS Al-Wildan, yaitu dalam arti BBLS baik, benar, lancar, sesuai standar sanad. Baik. Untuk outputnya untuk output seluruh siswa nantinya akan menguasai seluruh penyebutan makhraj huruf dengan baik dan benar dari huruf alif sampai ya. Dan poin yang kedua, mereka diwajibkan menghafal Quran minimal setengah juz 30. Adapun yang dapat menghafal lebih dari 30 juz tidak mengapa. Poin yang ketiga adalah mempelajari kaidah an-nuraniyah hingga bab akhir. Jadi 1 semester ke depan akan diajarkan
Qaidah An-Nuraniyah sampai bab terakhir. Dan poin yang keempat, mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai BBLS, baik, benar, lancar, sesuai standar sanad. Kenapa diajarkan surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini sering kali dipakai ketika salat. Jadi kami mewajibkan untuk para santri untuk mempelajari surat Al-Fatihah dan membacanya dengan makhraj huruf yang baik, benar. Baik, mungkin itu saja dari ana. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Ustazah Milati. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Al-Farizi atas pemaparannya dalam mata pelajaran Al-Quran yang akan kita pelajari, yang akan diajarkan kepada Ananda solihah dan solih kita nanti. Insya Allah selanjutnya kita akan melihat program dari Komisi English atau dari mata pelajaran English. Untuk pengajar dari mata pelajaran English, ini ada Ustazah Wenry untuk pengajar dari 7AE1, begitupun 7AE2, 7AE3, dan 7AE4. Perlu diketahui bahwa 7AE1 dan 7AE2 ini adalah kelas untuk boys atau ikhwan. Adapun 7AE3 dan 7AE4 ini adalah 7AE3 dan 7AE4 ini adalah kelas untuk girls atau ikhwan. Baik. Ana di sini akan mewakili Ustazah Wenry untuk menyampaikan program dari Komisi English. Jadi untuk mata pelajaran English sendiri, ini akan difokuskan, will be focusing on developing students' confidence. Nah, ini yang akan menjadi titik berat pengajaran yang akan disampaikan selama semester ini, yaitu akan memfokuskan kepada pengembangan kepercayaan diri siswa untuk menggunakan bahasa, untuk berbicara, berkomunikasi secara aktif maupun pasif itu dengan tulisan di kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi mereka percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris itu sendiri, mempraktikannya bukan hanya sekedar memahami pelajaran tersebut, tapi turut mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di sini ada pelajaran-pelajaran atau topik-topik yang sudah disusun. Itu ada English Magic Words. Ini akan diajarkan di matrikulasi, yaitu program 3 bulan di mana kita akan memfokuskan kepada Al-Quran, English, dan Arabic. Di sini juga ada basic instruction, di mana anak-anak akan mengerti dan juga mempraktikkan instruksi dasar dengan berbahasa Inggris, bertanya dan meminta izin dengan bahasa Inggris, working in groups, juga introducing oneself and someone else, talking about daily activity, dan lain-lainnya seperti yang bisa dilihat di layar Aba dan Ummahat sekalian. Kemudian setelah matrikulasi, setelah 3 bulan, di mana anak-anak sudah memiliki dasar, memiliki kepercayaan diri yang mumpuni untuk mempraktikkan bahasa Inggris. Nah, setelah itu akan ada penilaian tengah semester, dan setelah penilaian setengah semester itu akan ada materi talking about family and nationalities dan lain-lain. Ini Ananda akan mempelajari ini setelah penilaian assessment akhir tengah semester insya Allah. Kemudian untuk buku dan referensi yang akan digunakan selama pembelajaran di Al-Wildan, insya Allah. Ini ada buklet matrikulasi yang sudah di-share insya Allah di grup dan bisa diakses. Insya Allah nanti akan disampaikan kembali apa yang kami sampaikan ini di grup masing-masing, grup Aba dan Ummahat. Kemudian juga Wider World, yang ini adalah textbook-nya. Jadi student book dan workbook-nya ini akan digunakan selama pembelajaran. Ada worksheet dan podcast dan other audio resources. Adapun indikator pembelajarannya,
Ini ada written exams, itu ujian tertulis, ada juga ujian praktik, dan juga dilihat dalam kegiatan sehari-harinya selama pembelajaran, bagaimana Ananda Solih dan Ananda Solihah menangkap pembelajaran tersebut, mempraktikkannya, dan juga melaksanakan adab-adab menuntut ilmu selama pembelajaran bahasa Inggris. Baik, jazakumullah khairan, demikian yang dapat disampaikan. Dikembalikan ke moderator dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Ikram untuk mata pelajaran Arabik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Asatidzah yang ana hormati ya, ustadzat juga yang ana hormati juga, kemudian para abu ummu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kita semua. Allahumma amin. Abu Umin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan ya, izin perkenalkan diri, ana Ikram La'ata selaku wakil ketua bahasa Arab di Sekolah Al-Wildan 4 Jakarta. Dan juga ana mewakili ketua komisi bahasa Arab Ustadz Abriansyah yang sekarang ini qadarullah sedang sakit. Nasallallahu asyifa, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan beliau, memberikan kesembuhan yang istimrar, masya Allah, alhamdulillah. Taib Abu Ummu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana mulai, izin ana menyampaikan beberapa hal yang paling penting proses KBM belajar bahasa Arab ini ya di sekolah kita. Taib, yang pertama adalah Abu Ummu rahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab ya semua ya masya Allah tanpa terkecuali pasti kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab adalah wajib untuk kita pelajari. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah kita pelajari, kita minta tadabbur. Nah, dari sinilah ya menjadi landasan Sekolah Al-Wildan menjadikan bahasa Arab ini salah satu core. Baik, setelah Al-Quran tentunya ya. Oleh karena itu, kami sangat-sangat berusaha ya, memberikan yang terbaik untuk Ananda semuanya. Memberikan program-program terobosan-terobosan yang terbaik untuk Ananda. Ya, insya Allah akan menjelaskan, setelah itu akan presentasikan dan paparkan apa saja program-program yang kami berikan di kelas khususnya. Ya, kami mempunyai beberapa program ya yang di kelas, kemudian juga program di luar kelas dan lain-lain yang sepertinya sudah dijelaskan di awal ya bersama ketua komisi. Tapi itu yang pertama. Dan tidak lupa juga ya, kita Al-Wildan sendiri memiliki core yang utama adalah Al-Quran. Nah, oleh karenanya Al-Quran dan bahasa Arab ini sangat berhubungan erat, sehingga kita tidak bisa melupakan salah satunya atau memberikan perhatian penting dari salah satunya. Harus beriringi ya, agar Ananda masya Allah mungkin Al-Quran mampu insya Allah mentadabburi dengan kosa-kosa kata atau takbirat, ungkapan-ungkapan yang mereka pelajari di kelas. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Abu Muh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan anak perkenalkan ya guru bahasa Arab di kelas 7 AE khususnya. 7 AE1 itu ada Ustadz Abriansyah SPD, kemudian 7 AE2 anak sendiri Ustadz Ikram La'ata SPD, 7 AE3 ada Ustazah Hafizah, kemudian ada juga 7 AE4 ada Ustazah juga Ustazah Hafizah ya, An-Millah ya, RC. Kemudian Abu Ummu, sebelum kita masuk ke program bahasa Arab kita, izinkan Ana sedikit mempresentasikan tujuan belajar ya. Tujuan Ananda belajar bahasa Arab, atau bukan Ananda ya, kita katakan semua orang yang ingin belajar bahasa Arab, tujuannya yang pertama adalah peserta didik dapat menanamkan kecintaan. Karena bahasa Arab ini ya di kalangan kita mungkin agak asing, maka yang paling pertama seorang guru itu harus menanamkan kecintaan terhadap diri
anak-anak didik kita. Kemudian kedua adalah peserta didik memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara. Ya, ada juga yang mencintai tapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Maka kita berusaha keras sebagai guru kelas 7 AE, kita berusaha terus agar santri tersebut berbicara, mempraktekkan adalah bahasa tersebut. Ya, cinta, kemudian dia mampu mempraktekkan apa yang dia pelajari, dan yang terakhir adalah dia mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Ya, cinta, kepercayaan diri, serta praktek. Dan insya Allah jika Ananda kelas 7A khususnya memiliki tiga komponen ini, biidznillah ta'ala mudah belajar, kemudian mudah juga dia berbicara, biidznillah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Abu Ummi rahmati Allah Subhanahu wa taala, Afwan, slide selanjutnya. Afwan Ustazah. Selanjutnya adalah setelah tujuan tersebut, ya, kita harus ketahui juga di sini ada target belajar, ya. Secara umum di Al-Wildan sendiri kita ingin anak-anak itu menyelesaikan 2 buku kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Sebagaimana ya tajrubah atau masya Allah testimoni-testimoni dari sekolah-sekolah yang lain atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita kalangan asatidzah, bahwa ketika siswa telah menguasai kitab 1 dan kitab 2 biidznillah ta'ala, dengan sendirinya siswa tersebut mampu berbicara bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab gundul biidznillah ta'ala. Maka oleh karena itu kita sampai kitab 2. Nah, di sini kitab 1 kita bisa baca sendiri ya, ada bab-babnya, menyapa, keluarga, tempat tinggal, ini masih bahasa-bahasa standar, bahasa-bahasa komunikasi sehari-hari. Kitab 1 juz 2 kita mulai masuk ke bahasa-bahasa muamalah ma'annas, muamalah bersama orang-orang di luar sana. Di sini ada contohnya, ada seputar berbelanja, kemudian tentang cuaca, tempat refreshing, ya, hobi, dan insya Allah jika anak Ananda menguasai ini biidznillah ta'ala, dengan modal kitab 1 Ananda bisa berbicara biidznillah ta'ala percakapan harian. Kemudian kitab 2 ini kitab kitab untuk lil mutawassit atau mutaqaddim, untuk mutaqaddim, ya. Jika Anda ingin membaca kitab gundul mungkin kita masuk ke kitab 2. Baik. Selanjutnya, nah, adapun materi pembelajaran yang kita ajarkan di 3 bulan pertama, ya, khususnya, atau untuk Al-Wildan sendiri kita mempunyai 2 program unggulan. Yang pertama adalah program matrikulasi yang diadakan 3 bulan pertama, dan yang kedua adalah program lanjutan, ya. Setelah itu, setelah anak-anak menyelesaikan 3 bulan pertama ini dengan modul matrikulasi yang sudah kami siapkan, dan Abu Ummi bisa lihat ya di gambar seperti ini modulnya. Masya Allah, ini sangat mudah anak-anak kuasai, ya, sudah bergambar dan tanpa kami memberikan terjemahan, ya. Ketika anak-anak membaca buku ini, melihat gambar saja insya Allah sudah dipahami. Nah, setelah Ananda menyelesaikan program 3 bulan matrikulasi, ya, ini khusus untuk program matrikulasi ini khusus untuk Ananda yang Masya Allah dari nol, ya, belajar bahasa Arab. Mungkin pindahan dari luar, jangan khawatir. Insya Allah kami berikan yang terbaik, kami berikan materi-materi yang terbaik. Ya, jangan khawatir bagi Ananda yang tidak pernah belajar bahasa Arab di luar, ya, di sekolah sebelumnya, ketika masuk Al-Wildan kami berikan program matrikulasi, ya, sehingga Ananda mampu mengejar ketinggalan yang dia tidak pernah belajar di sekolah sebelumnya. Nah, kemudian setelah 3 bulan, ya, kami masuk ke kitab Al-Arabiyah Baina Yaday, yang seperti yang sebagaimana Anda jelaskan di awal, ya. Kitab ini Masya Allah, ya, sangat bagus. Ya, insya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kitab ini Ananda bisa atau mampu berbicara bahasa Arab, ya. Untuk kitab 1 mampu berbicara bahasa Arab secara bahasa Arab sehari-hari biidznillah ta'ala. Nah, kitab 1, kemudian selanjutnya Abu Ummi sekalian, untuk bahasa Arab sendiri di Al-Wildan kami menggunakan 3 metode yang utama, ya, metode pembelajaran. Yang pertama adalah pemahaman, kemudian yang kedua adalah hafalan, dan yang ketiga adalah praktek. Pemahaman, kami menjelaskan percakapan, kami menjelaskan kosakata, ya, kami menjelaskan budaya-budaya Arab, ya, di sini di pemahaman. Setelah mereka paham, kami menyuruh atau wajib bagi setiap siswa-siswi kelas 7 AM menghafalkan.
Karena percuma ketika dipahami kemudian tidak dihafal ya, khususnya bahasa Arab itu pasti akan hilang dan cepat lupa ya. Mereka hafal. Setelah hafal, apa yang mereka lakukan adalah menyetorkan ke ustadznya, dan setelah disetorkan kemudian ada waktu jam pelajaran atau 1 sesi, 2 sesi kami berikan mereka untuk praktik bicara. Bayangkan ya, Ananda paham kosakata dan ungkapan-ungkapan, kemudian Ananda telah menghafalnya dan Ananda mempraktekannya. Biiznillahi ta'ala, 3 metode ini sangat efektif untuk belajar bahasa Arab. Ya, barakallahu fik ya. Kemudian Abu Umi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita pindah ke jalur komunikasi ya. Jalur komunikasi, jika ternyata ya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, kami telah memberikan yang terbaik untuk Ananda, kemudian ternyata Ananda belum paham atau Ananda masih merasa lemah dalam belajar bahasa Arab, maka Abu dan Umu pasti akan merasakan di sana ya, di rumah. Ustadz, kok anak saya masih belum bisa berbicara dasar, Ustadz kok begini-begini. Nah, Abu Umu bisa langsung menghubungi wali kelas terkait info perkembangan siswa ya. Sekali lagi anak sampaikan, Abu Umi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait info perkembangan siswa atau siswi, Abu Umu bisa langsung menghubungi wali kelas tersebut. Ustadz, kenapa anak saya kok enggak kurang gitu, padahal Masya Allah ya, kami lihat dari metode pembelajaran jelas gitu. Kenapa anak saya belum bisa? Nah, silakan hubungi wali kelas. Mungkin di sana Ananda kurang menghafal atau tidak pernah menghafal, atau mungkin Ananda kurang paham atau Ananda jarang maju ke depan untuk praktek. Jadi banyak ya, banyak ininya, banyak sebab-sebabnya kenapa santri kita tidak bisa atau siswa kita tidak bisa menguasai bahasa Arab. Kemudian terkait buku, pembelian buku, kemudian pembagian buku itu bukan mungkin bisa hubungi kami sebagai wali kelas, tapi insya Allah akan kami berikan nomor ya ke sekolah ya, nomor penanggung jawab buku tersebut ya, langsung ke sekolah saja, insya Allah Abu bisa. Selanjutnya Abu yang terakhir ini adalah penilaian. Setelah target jelas, kemudian tujuan jelas, metode jelas, maka penilaian akan kami berikan ke Ananda itu tidak keluar dari 3 metode tadi ya. Jika Ananda paham, nilai. Jika Ananda menghafal dan menyetorkan, kami akan berikan nilai. Jika ya, kemudian nilai pekanan. Karena ini berupa praktek. Adapun harian terkait hafalan dan pemahaman. Untuk praktek kami akan berikan nilai pekanan. Ya, jangan khawatir. Jadi jika nanti Ananda kok bahasa Arab saya jelek, mungkin ada beberapa Ananda yang terlewat atau tidak mengikuti proses KBM Arabik secara berurut gitu, secara yang sudah kami sampaikan tadi. Baik. Selanjutnya, nah kemudian Abu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktik tersendiri kami insya Allah akan mendokumentasikan ya praktik ini, karena Masya Allah ini sebagai kenang-kenangan untuk anak-anak ya. Jika anak-anak Masya Allah, ini anak rasa ya, kenang-kenangan yang sangat luar biasa. Nanti dia akan ingat contohnya ya, wah ketika dia melihat praktik dia ya, kami akan videokan, kemudian akan dimasukkan ke dalam Google Sites yang sudah kami buat ini. Akan jadi Abu insya Allah bisa akses melihat video-video pembelajaran anak-anak di sana ya, di 7AS sendiri biidznillah ta'ala. Ya, sesekali kami akan masukin di Google Drive, dan Abu bisa pilih, oh anak saya, oh perkembangannya seperti ini. Dan juga bahkan beberapa ya, contohnya di kelas 7 ayat 3 anak sudah sering berikan foto, dan insya Allah untuk praktek bicaranya anak akan videokan karena belum sampai ke praktek. Kami akan masukin di sini, ini menjadi kenang-kenangan dan Abu bisa kontrol dari sana. Ya, baik. Selanjutnya saja. Nah, baik. Alhamdulillah selesai Abu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin ana mengulangi beberapa poin yang sangat penting tadi, bahwa penilaian yang pertama adalah penilaian pemahaman, dan yang kedua adalah penilaian praktek. Dan insya Allah ini adalah semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Faqul i'malu, kalau Allah taala faqul i'malu fasayarallahu amalakum, ya bekerjalah kalian, berusahalah kalian, karena hasil semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan ya siswa-siswi kita Abu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tombak ya, agar Allah mudahkan perjalanan Anda untuk ilmu, agar Allah mudahkan Ananda menuntut ilmu dari Abu Umu sekalian. Jadi
Mari sama-sama kita doakan anak-anak kita agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Baik, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ikram La'ata. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program dari Komisi MIPA yang akan diawali dengan sains yang akan disampaikan oleh Ustadz Ashari. Kepada Ustadz Ashari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Aminati yang sudah mempersilakan saya untuk mempresentasikan mata pelajaran sains. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ihsan ila yaumil mawala. Baik, untuk mata pelajaran sains di mana kelas 7 AE ini menggunakan kurikulum Cambridge ya. Terdiri dari beberapa kelas yaitu 7AE1, 7AE2, 7AE3 dan 7AE4 di mana untuk 7AE1 dan 7AE2 insya Allah sains akan diisi oleh saya sendiri oleh Ustadz Ashari. Kemudian 7AE3 dan 7AE4 insya Allah nanti akan diisi atau diamanahkan kepada Ustazah Aminah, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian dalam satu semester kelas 7AE atau peserta didik kelas 7AE akan mempelajari beberapa hal materi seperti the characteristics of life, ya, variation and classification, kemudian ada organization of life and quantities and measurement, yang masing-masing di materi semester pertama ini lebih mengenal ke pengenalan terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya, mulai dari tampilan luar, tampilan fisik hingga tampilan bagaimana secara tampilan dalamnya, gitu. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran selama satu semester, jadi setelah siswa atau peserta didik kelas 7AE ini melewati satu semester atau semester ganjil, diharapkan peserta didik dapat membandingkan tipe atau jenis dari tingkatan organisasi berdasarkan gambar dari manusia atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian bisa dapat mampu menjelaskan hierarki, ya, urutan atau tingkatan dalam sistem kehidupan dengan diberikan gambar tumbuhan utuh, kemudian membandingkan ciri dari atau karakteristik dari hewan dan tumbuhan yang berdasar dari kingdom Plantae dan kingdom Animalia dengan menggunakan tabel, kemudian membandingkan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan yang menggunakan virtual lab, yaitu nanti disajikan dengan gambar. Kemudian peserta didik akan bekerja secara berkelompok untuk mencari tahu perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan ini. Kemudian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tulang yang ada di dalam sistem gerak dengan menggunakan virtual leg bone. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menggunakan atau mengukur objek dengan menggunakan satuan luas, panjang, area, massa, kepadatan, dan pengukuran waktu dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, sistem pembelajaran atau metode pembelajaran di dalam mata pelajaran sains untuk kelas 7 yaitu meliputi diskusi, ya, diskusi yang terjadi antar peserta didik, kemudian kegiatan atau aktivitas laboratori, ya, dengan menggunakan virtual lab yang nanti akan disisipi dengan menggunakan worksheet, kemudian pengamatan yaitu mengamati lingkungan sekitar wilayah sekolah. Kemudian ada kegiatan analisis yang berdasarkan kita berikan studi kasus dan kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis terkait kejadian atau fenomena yang kami berikan, dan di sini diharapkan peserta didik mampu berpikir, bernalar secara kritis, dan kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti diambil ini berdasarkan dari setiap satu bab materi selesai. Dan kemudian juga pada saat final exam akan dilatihkan juga untuk pengerjaan soalnya. Nah, untuk pengenalan Amazing Science atau kurikulum Cambridge ini akan menganut sistem di mana evaluasi ini diambil dari 75-25. Ya, 75% berasal dari soal-soal Dignas, ya, yang akan dicocokkan dengan Dignas, dan kemudian 25% sampai 30% itu berasal dari soal past paper yang ada di Cambridge, ya. Jadi agar peserta didik lebih paham bagaimana sih model dari soal Cambridge ini, ya, mulai dari model soalnya, kemudian tata bahasanya dan lain sebagainya. Kemudian di sini dilampirkan beberapa pustaka yang digunakan untuk mata pelajaran sains, yaitu meliputi Amazing Science, ini adalah sebagai primary book.
Di dalam peserta didik nanti akan mendapatkan satu paket berupa student book ya, dan juga workbook, di mana student book ini adalah buku materinya dan workbook ini adalah buku kegiatannya atau worksheet-nya. Dan kemudian akan diperoleh yang namanya student worksheet yang dibuat oleh masing-masing guru, dan ini dijadikan sebagai sumber tambahannya atau tambahan yang mana untuk melengkapi dari pembelajaran untuk mata pelajaran sains. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullah khair. Saya kembalikan ke Ustazah Milati selaku moderator. Syukran wa jazakumullah khairan Ustazah Milati atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ayu Ramadanti. Insya Allah saya diamanahkan untuk mengajar matematika dari kelas AS1 sampai 7 AM4. Adapun materi yang diajarkan di semester ini untuk matematika adalah number and calculation. Yang dimaksud di sini itu adalah operasi hitung bilangan bulat. Lalu fraction itu adalah pecahan. Yang dimaksud ini adalah operasi hitung pecahan. Dan yang terakhir itu adalah yaitu operasi hitung aljabar. Jadi untuk bab 1 dan bab 2 mengenai operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung pecahan sebelumnya pelajari Ananda di sekolah dasar. Adapun di SMP kelas 7 ini hanya mengulang materi yang diajarkan sebelumnya dan memperkuat kemampuan menghitung Ananda. Lalu untuk bab ketiga aljabar adalah materi yang baru diajarkan di kelas 7. Jadi diharapkan Ananda mengenal dan mampu memahami operasi hitung aljabar. Adapun metode yang digunakan untuk belajar di kelas 7 ini adalah metode penjelasan cara menghitung yang akan dijelaskan oleh gurunya, lalu akan lebih banyak latihan soal. Karena untuk matematika sendiri memang harus dilatih untuk mengerjakan latihan soal yang sebanyak-banyaknya supaya kemampuan hitung Ananda itu mahir. Ya, adapun output yang diharapkan di semester ini adalah siswa mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat, pecahan, dan aljabar memiliki sifat operasi. Diharapkan Ananda di semester ini sudah mahir dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat, pecahan, dan aljabar sederhana. Dan juga selain itu, siswa juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, pecahan, dan aljabar sederhana. Adapun buku yang digunakan itu adalah Mathematics Grade 7, Publishing by Oxford, yaitu buku student book dan workbook. Dan juga ada beberapa latihan soal yang akan diberikan saya kepada Ananda. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Milati. Syukran jazakumullah khairan. Saya persilakan kembali kepada Ustazah Milati. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustazah Fauzia atas pemaparannya untuk program matematika, dan juga Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh asatiz dan ustazah yang sudah memaparkan beberapa program dari mata pelajaran yang sudah Aba dan Ummahat sekalian saksikan bersama sebelumnya. Selanjutnya insya Allah bersama dengan Ana Ustazah Milati, Ana akan menyampaikan program untuk mata pelajaran Islamic Studies atau diniyah, dan juga yang terakhir itu adalah MYM atau Life Skills.
Taib, untuk Islamic Studies, untuk boys 7AE dan 7AE 1 dan 7AE 2 itu akan diajarkan oleh Ustadz Muhammad Farid. Adapun 7AE 3 dan 7AE 4 itu akan diajarkan oleh Ana sendiri, Ustazah Melati Aulia Hasanah. Taib, untuk Islamic Studies, kita tahu bahwasanya sebagai seorang Muslim, ada hal-hal yang menjadi pokok dan sangat penting yang harus kita utamakan. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran Islamic Studies atau diniyah sendiri, yaitu yang pertama mengokohkan akidah yang benar sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena seluruh amalan kita itu tidak akan diterima jika akidah kita tidak benar. Oleh karena itu penting untuk memiliki akidah yang benar, akidah yang sahih sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Juga memahamkan ilmu syar'i yang benar serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama kita ini bukan hanya sekedar amalan, akan tetapi harus berimbang antara apa yang diyakini dan apa yang diamalkan. Oleh karena itu, menanamkan adab dan akhlak juga ikut penting. Nah, jadi seluruh yang ada di dalam tujuan kita ini merupakan core dari agama kita, dasar dari agama kita, yaitu memiliki akidah yang baik dan benar, memiliki amalan-amalan, yaitu mengamalkan ibadah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian mengaplikasikannya, mewujudkannya dalam adab dan akhlak yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Bagaimana seorang Muslim bersikap, bukan hanya kepada Allah Ta'ala, bukan hanya kepada orang tuanya, akan tetapi kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Taib. Untuk mencapai tujuan tersebut, nah, untuk siswa-siswi baru Ananda Solhi dan Solihah itu akan diadakan atau memasuki program matrikulasi selama 3 bulan yang sudah disampaikan tadi. Kita ada program matrikulasi 3 bulan untuk Al-Quran, ada program matrikulasi 3 bulan untuk bahasa Arab, English, dan juga diniyah. Nah, di sini ada 2 secara garis besarnya, yaitu matrikulasi fikih ibadah dan matrikulasi adab dan akhlak. Keduanya ini saling berkaitan untuk memunculkan, untuk menanamkan pengetahuan dasar peserta didik, menanamkan pemahaman kepada peserta didik agar mempraktikkan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, mempraktikkan adab dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Muslim, nilai-nilai agama Islam ini dengan sangat baik, yaitu untuk fikih ibadah sendiri menitik beratkan kepada ibadah dasar, wudu, sholat, zikir. Zikir di sini ada zikir pagi, zikir petang, zikir sesudah sholat. Adapun adab-adab yang ditekankan dalam program matrikulasi 3 bulan ini adalah adab-adab penuntut ilmu, kemudian juga membiasakan menebar salam, yang ini merupakan sunnah yang menjadi ciri khas sebagai seorang muslim, yaitu apabila bertemu dengan muslim lainnya maka ucapkan salam dan mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada hari kiamat, kita meyakini bahwasanya seluruh amalan-amalan kita itu dicatat oleh para malaikat. Dan termasuk amalan-amalan tersebut, termasuk perbuatan-perbuatan tersebut adalah apa yang diucapkan. Maka ini yang akan kami tanamkan bahwasanya sebagai seorang muslim, bukan hanya sebagai seorang siswa Al-Wildan, tetapi sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena seluruh perbuatan kita, baik tindakan maupun ucapan, itu semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Nah, apabila dicatat, kita tidak ingin catatan kita itu merupakan catatan yang isinya dosa semua. Kita tidak ingin bahwasanya catatan kita itu isinya hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, kita isi catatan-catatan tersebut dengan amal ibadah yang baik dan benar, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, akhlakul karimah, dan adab yang baik kepada diri sendiri, adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran, adab kepada guru, dan adab kepada manusia lainnya. Nah, indikator pembelajarannya, jadi yang akan kami tekankan di sini adalah 2 hal. Yang pertama al-ilmu, knowledge, dan yang kedua adalah al-amal.
yang harus didapatkan oleh siswa dari Al-Wildan itu berupa ilmu, pemahaman, pengetahuan. Di sini ada the category of Tauhid, Introduction to the Study of Akidah, Introduction and Acts of Worship. Ini untuk semester 1, kemudian semester 2, Tauhid Rububiyah, kemudian Purity. This is about fikih. Jadi tentang toharoh dalam bahasa Arabnya. Kemudian juga ada Tauhid Uluhiyah and a discussion of water. Nah, di sini adalah pengetahuan. Yang pertama tentang tauhid, kemudian tentang fikih, itu Ananda akan mengetahui tentang najis, bagaimana air yang bisa dipakai untuk berwudu dan lain sebagainya. Adapun al-amal, amal ini adalah apa yang kita aplikasikan, apa yang kita terapkan, apa yang kita lakukan dalam ibadah sehari-hari. Itu morning zikir, afternoon zikir, dan tentu saja apabila Ananda masuk ke Al-Wildan, apabila Ananda belajar di Al-Wildan, kita akan memantau terus agar Ananda senantiasa mengucapkan zikir, senantiasa berzikir, terlebih zikir pagi dan petang sebagai bentuk penjagaan terhadap diri sendiri. Kemudian zikir setelah sholat, ini Ananda harus menghafalkannya. Kemudian apabila ada yang sudah menghafalkan morning zikir, afternoon zikir, dan zikir setelah sholat, maka kami akan memotivasi Ananda untuk melanjutkan hafalan tersebut dengan hadis arba'in. Hadis arba'in ini adalah kumpulan hadis, 40 hadis yang merupakan dasar-dasar dari agama Islam. Jadi ada hadis tentang niat yang benar, niat yang baik dan benar, kemudian juga hadis tentang Islam, iman dan ihsan, apa itu iman, ihsan, kemudian juga hadis tentang menjauhi hal-hal yang diharamkan, menjauhi hal-hal yang syubhat atau yang ragu-ragu. Ini adalah dasar-dasar, dalil-dalil dasar yang bisa digunakan Ananda insya Allah untuk kedepannya nanti apabila menemui sesuatu yang membuatnya ragu atau pondasi-pondasi yang memang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian juga amalan atau praktik yang insya Allah Ananda kuasai dalam semester pertama, yaitu praktik wudhu yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, begitupun dengan sholat. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, ada adab dan akhlak. Yang adab ini mengucapkan salam, dan kemudian ada berbicara, bagaimana berbicara yang baik, kemudian mengetahui sikon, kondisi ketika berbicara, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ketika berbicara. Jadi ini keduanya berkaitan erat. Tidaklah mungkin seseorang hanya memiliki ilmu tanpa mengamalkannya, karena itu menunjukkan ilmu tersebut tidak barokah. Oleh karena itu, kami mendorong siswa untuk bukan hanya memahami, bukan hanya nilainya bagus, tapi juga dapat diamalkan, dapat diaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun textbook yang digunakan itu ada Aqidatul Tauhid. Ini adalah kitab karangan Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala. Kemudian untuk buku fikihnya sendiri ini ada Fiqh Made Easy, Taisirul Fiqh, bukan fikih muyasar tapi Taisirul Fiqh yang ada di layar. Kemudian untuk indikator pembelajarannya, jadi di indikator pembelajaran ini adapun indikator pembelajarannya untuk benar-benar memahami, jadi Ananda tidak hanya diberikan materi kemudian menghafalkan atau materi kemudian mencatat, akan tetapi juga mempraktikkannya, menganalisis bagaimana misalnya di sini tentang pembelajaran fikih tentang air itu sendiri, apabila air itu berubah warna atau misalnya berubah rasa, apakah dia itu tetap boleh dipakai berwudu atau tidak. Jadi ada juga aktivitas yang dilakukan oleh Ananda Sholih dan Sholihah ketika mempelajari diniyah, itu untuk menguatkan pemahaman mereka mengenai materi yang sedang dipelajari. Begitupun dengan kuis, jadi bukan hanya
faham, hafal, tapi untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya, kami juga memberikan soal-soal analisis. Misalnya untuk tauhid ini sendiri, kami akan meminta kepada Ananda Solih dan Solihah untuk membuka Al-Quran, surat demikian, ayat sekian, kemudian tentukan tauhid apakah ini agar Ananda terstimulasi untuk menganalisis, untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, untuk mentadaburi kalamullah Ta'ala. Di sini juga kami memberikan soal mengenai analisis-analisis apakah pernyataan ini benar dan salah, untuk benar-benar memastikan bahwasanya Ananda paham dengan benar, dan apabila nanti ada syubhat, ada keraguan-raguan yang diberikan kepada Ananda tahu dasarnya seperti apa dan tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut. Taib. Demikian untuk mata pelajaran Islamic Studies. Selanjutnya mata pelajaran terakhir yaitu MYM yang akan diajarkan oleh Ustadz Ashari yang sebelumnya menyampaikan tentang sains tadi. Kemudian juga Ustazah Haudia Ni'am Rahmani yang qadarullah berhalangan hadir pada saat ini dan akan diwakilkan oleh Ana Ustazah Milati. MYM ini sendiri adalah suatu program karena Al-Wildan bekerja sama dengan online business school di UK. Kemudian mereka memiliki program untuk life skills, namanya adalah Make Yourself Memorable. Nah, ini menitik beratkan kepada soft skill, bagaimana Ananda Solih dan Solihah itu memiliki kepercayaan diri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, dan mengembangkan kepribadian Ananda berdasarkan program dari OBS di UK ini dengan nama Make Yourself Memorable dan dipadukan dengan Islamic Value. Nah, untuk semester ini yang akan dipelajari itu topiknya adalah Taking Control of Your Life, di mana subtopiknya adalah Psychology of Achievement, Managing Time, Building Resilience, Personal Power, dan di akhir akan ada Final Project. Pembelajarannya sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya tentang Developing a Positive Self-Concept, itu akan siswa akan mengetahui bagaimana kita itu memiliki kepercayaan diri, kita itu memiliki mindset yang positif, mindset yang selalu husnuzon terhadap segala sesuatu. Kemudian juga akan dipadukan dengan Islamic value. Nah, di sini untuk mengetahui moral-moral, adab, akhlak, dan lain-lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan kita mengikuti seseorang yang terbaik. Seseorang yang bisa kita jadikan teladan dalam adab dan akhlaknya, dalam bagaimana kepribadiannya merupakan kepribadian yang terbaik. Bisa dilihat di layar, ada the study of the best single human, best place and time, best people. Jadi di sini kita akan mempelajari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini secara tidak langsung kita bisa katakan kita mempelajari sirah, kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian juga kita mengaplikasikannya ke modern day. Jadi untuk sekarang ini teladan Rasulullah yang bisa kita yang kita ikuti dan diaplikasikan di kehidupan sekarang atau zaman sekarang itu yang seperti apa, bagaimana Rasulullah SAW meskipun hadir sebagai seorang muslim yang minoritas di zaman tersebut di awal mula kemunculan kenabiannya, itu tetap percaya diri, tetap memiliki muru'ah marwah sebagai seorang muslim. Dan kita tahu bahwasannya keadaan seorang muslim yang baik pada saat ini itu dalam keadaan asing. Oleh karena itu kami juga ingin menumbuhkan kepercayaan diri Ananda sebagai seorang muslim yang sejati, bahwasanya menerapkan nilai-nilai keislaman itu tidaklah sesuatu yang memalukan. Kemudian juga selalu berpositive thinking terhadap orang lain, begitupun dengan situasi dan kondisi, tidak berburuk sangka, tidak overthinking, dan lain sebagainya. Salah satu outputnya adalah Ananda mampu memahami moral value yang didapat dari kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Berikut untuk kelas 7A kemarin seperti ini tanggapan dari salah satu kisah, yaitu kisah Usamah bin Zaid yang
ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang, padahal pada saat itu usianya masih sangat belia. Taib. Demikian insya Allah yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada Aba dan Ummahat yang sudah menyaksikan pemaparan program sosialisasi kelas untuk kelas 7AE American Europe untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan, khilaf, baik kata maupun perbuatan selama apa yang kami paparkan ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Untuk info lebih lanjut, insya Allah kami sampaikan di WhatsApp group masing-masing, dan juga akan kami berikan nomor serta kemana yang bisa dihubungi jika Aba dan Ummahat sekalian ingin menanyakan sesuatu yang masih sekiranya masih belum jelas. Sekali lagi, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.